Hai semuanya. Ada momen dalam hidup ketika kepercayaan yang selama ini dijaga dengan hati-hati runtuh begitu saja. Seperti gelas yang jatuh tanpa sempat ditangkap, pecah, dan menyisakan serpihan kecil yang sulit dibersihkan. Kita semua pernah berada di titik itu, entah karena janji yang dilanggar, kesetiaan yang dikhianati, atau harapan yang ternyata hanya sepihak. Rasanya tidak sekedar sakit, tetapi juga membingungkan, karena yang hancur bukan hanya hubungan itu sendiri, melainkan juga rasa aman, rasa percaya, dan bahkan cara kita memandang dunia. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika hati dipenuhi oleh kemarahan, kekecewaan, dan dorongan untuk membenci, seolah itu satu-satunya cara agar luka terasa lebih ringan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, kebencian justru sering menjadi beban tambahan yang membuat luka semakin lama sembuh. Disinilah seni melepaskan pengkhianatan menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami. Bukan karena luka itu kecil atau tidak berarti, tetapi justru karena luka itu begitu dalam, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sembarangan. Ketika seseorang mengkhianati, yang pertama kali hancur bukan hanya hubungan itu sendiri, melainkan juga persepsi tentang diri dan orang lain. Kita mulai bertanya-tanya, apakah selama ini terlalu naif? Apakah semua yang terjadi hanyalah kebohongan? Atau apakah memang tidak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya? Pikiran-pikiran seperti ini sering muncul tanpa diundang, dan jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi keyakinan yang mengubah cara kita menjalani hidup. Kita menjadi lebih tertutup, lebih curiga, dan lebih sulit untuk membuka diri lagi. Padahal, luka yang berasal dari satu kejadian seharusnya tidak menguasai seluruh hidup. Disinilah pentingnya membedakan antara pengalaman dan identitas. Apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan, bukan penentu siapa kita atau bagaimana masa depan akan berjalan. Melepaskan pengkhianatan bukan berarti melupakan, bukan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Justru sebaliknya, proses ini dimulai dengan keberanian untuk mengakui bahwa kita terluka. Banyak orang mencoba terlihat kuat dengan menekan perasaan, seolah jika tidak dibicarakan, maka rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Padahal, perasaan yang ditekan cenderung mencari jalan keluar lain, entah dalam bentuk kemarahan yang meledak tiba-tiba, atau kesedihan yang muncul tanpa alasan yang jelas. Mengakui luka bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk benar-benar pulih. Kita perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan, tanpa buru-buru menilai apakah perasaan itu benar atau salah. Setelah mengakui luka, langkah berikutnya adalah memahami bahwa pengkhianatan seringkali lebih berkaitan dengan orang yang melakukannya daripada dengan kita. Ini bukan berarti kita tidak memiliki kekurangan, tetapi penting untuk menyadari bahwa keputusan seseorang untuk mengkhianati adalah tanggung jawabnya sendiri. Banyak orang terjebak dalam pola menyalahkan diri, mencoba mencari kesalahan yang mungkin menjadi penyebab. Pikiran seperti, mungkin karena kurang ini, atau seharusnya melakukan itu, terus berulang. Seolah jika menemukan jawabannya, maka semuanya akan terasa lebih masuk akal. Namun kenyataannya, pengkhianatan seringkali bukan soal kurangnya kita, melainkan soal pilihan mereka. Kebencian sering muncul sebagai reaksi alami, karena hati merasa diperlakukan tidak adil. Kita ingin mereka merasakan hal yang sama, atau setidaknya menyadari kesalahan mereka. Namun jika diperhatikan, kebencian itu tidak pernah benar-benar memberikan ketenangan. Ia justru seperti api kecil yang terus dijaga agar tetap menyala, menguras energi tanpa memberi hasil yang berarti. Melepaskan kebencian bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tetapi lebih kepada keputusan untuk tidak lagi membiarkan orang lain memiliki kendali atas perasaan kita. Selama kebencian itu ada, secara tidak langsung kita masih terikat pada peristiwa yang menyakitkan tersebut. Ada perbedaan besar antara memaafkan dan membiarkan. Memaafkan adalah proses internal, sesuatu yang kita lakukan untuk diri sendiri agar bisa melanjutkan hidup tanpa beban. Sementara membiarkan berarti memberikan kesempatan yang sama tanpa perubahan apapun. Tidak semua orang yang mengkhianati layak diberi ruang kembali dalam hidup. Kita bisa memilih untuk memaafkan tanpa harus kembali seperti dulu. Batasan tetap penting, bukan sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai cara untuk melindungi diri dari luka yang sama. Dalam proses ini, kita juga perlu belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan akan memiliki jawaban yang memuaskan. Kadang kita ingin penjelasan, ingin tahu alasan di balik pengkhianatan itu,
berharap ada sesuatu yang bisa menjadikan semuanya terasa masuk akal. Namun tidak jarang, jawaban yang diberikan justru semakin membingungkan, atau bahkan tidak ada sama sekali. Belajar menerima ketidakjelasan adalah bagian dari proses melepaskan. Kita tidak selalu membutuhkan semua jawaban untuk bisa melanjutkan hidup. Seiring waktu, luka itu mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi cara kita memandangnya bisa berubah. Apa yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, perlahan bisa dilihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ini bukan tentang menganggap pengkhianatan sebagai sesuatu yang baik, melainkan tentang menemukan makna di baliknya. Setiap pengalaman, seburuk apapun, selalu membawa pelajaran, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Kita juga perlu memberi diri sendiri kesempatan untuk percaya lagi, meskipun dengan cara yang lebih hati-hati. Banyak orang memilih untuk menutup diri sepenuhnya setelah dikhianati, karena merasa itu adalah satu-satunya cara untuk tidak terluka lagi. Namun hidup tanpa kepercayaan bukanlah hidup yang utuh. Resiko selalu ada, tetapi bukan berarti kita harus berhenti mencoba. Yang berubah bukan kemampuan untuk percaya, melainkan cara kita memilih kepada siapa kepercayaan itu diberikan. Pada akhirnya, seni melepaskan pengkhianatan bukan tentang melupakan, bukan tentang berpura-pura kuat, dan bukan tentang memaksa diri untuk baik-baik saja. Ini adalah proses yang jujur, kadang tidak nyaman, tetapi sangat penting untuk kesehatan batin. Kita belajar bahwa luka tidak harus diiringi kebencian, bahwa rasa sakit tidak harus mengubah kita menjadi pribadi yang pahit, dan masa depan tidak harus menentukan masa depan. Dengan perlahan, kita bisa berdamai, bukan karena semuanya sudah baik, tetapi karena kita memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Ketika luka akibat pengkhianatan masih terasa segar, seringkali muncul dorongan untuk mencari keadilan dalam bentuk yang paling emosional, seperti ingin membalas, ingin membuat mereka merasakan hal yang sama, atau setidaknya ingin melihat mereka menyesal. Dorongan ini sangat manusiawi, karena hati yang terluka cenderung ingin memulihkan keseimbangan dengan cara apapun yang tersedia. Namun, jika direnungkan, keadilan yang didorong oleh emosi jarang benar-benar memberikan ketenangan. Ia mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi setelah itu, kekosongan yang sama tetap ada, bahkan kadang bertambah karena kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak mengubah apapun secara mendasar. Di titik ini, kita dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, yaitu tetap berada dalam lingkaran rasa sakit atau perlahan keluar meskipun prosesnya tidak instan. Melepaskan pengkhianatan membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit, karena tidak ada tombol cepat untuk menghapus perasaan. Ada hari-hari di mana semuanya terasa baik-baik saja, tetapi ada juga momen ketika kenangan tiba-tiba muncul dan membawa kembali emosi yang sama seperti awal kejadian. Hal ini bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan bagian alami dari proses penyembuhan. Luka emosional tidak sembuh secara linear, melainkan naik turun, dan itu sepenuhnya normal. Salah satu hal yang sering membuat proses ini terasa berat adalah keinginan untuk memahami segala sesuatu secara logis, padahal tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Pengkhianatan seringkali terjadi bukan karena satu alasan yang jelas, melainkan kombinasi dari banyak hal, termasuk kelemahan karakter, situasi, dan pilihan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Kita bisa menghabiskan banyak waktu mencoba menyusun potongan-potongan itu agar terlihat masuk akal, tetapi pada akhirnya, tidak semua hal akan memberikan kejelasan yang kita harapkan. Menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipahami sepenuhnya adalah bagian dari kedewasaan emosional. Dalam perjalanan ini, penting untuk tidak kehilangan diri sendiri. Kadang, ketika seseorang dikhianati, ada kecenderungan untuk berubah menjadi versi yang sangat berbeda, seperti menjadi terlalu keras, terlalu curiga, atau bahkan menutup diri sepenuhnya. Perubahan ini sering dianggap sebagai bentuk perlindungan, tetapi jika berlebihan, justru bisa menghilangkan hal-hal baik yang sebelumnya kita miliki. Kita tidak perlu menjadi orang yang dingin hanya karena pernah disakiti. Justru tantangannya adalah bagaimana tetap menjadi diri sendiri, tetapi dengan kesadaran yang lebih matang. Mengelola emosi menjadi kunci utama dalam proses ini, bukan berarti menahan atau menekan, tetapi belajar mengenali dan mengarahkan. Ketika kemarahan muncul,
kita bisa mengakui keberadaannya tanpa harus langsung bereaksi. Ketika kesedihan datang, kita bisa memberi ruang tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kemampuan ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi bisa dilatih seiring waktu. Semakin kita terbiasa menghadapi emosi dengan kesadaran, semakin mudah untuk tidak terbawa arusnya. Selain itu, penting juga untuk membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Pengkhianatan sering membuat kita kehilangan percaya, bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Kita mulai meragukan penilaian, mempertanyakan keputusan, dan merasa tidak cukup baik. Padahal, kepercayaan diri tidak seharusnya ditentukan oleh tindakan orang lain. Kita bisa menggunakan pengalaman ini sebagai cara untuk mengenal diri lebih dalam, memahami batasan, dan memperjelas nilai-nilai yang penting dalam hidup. Lingkungan juga memiliki peran besar dalam proses penyembuhan. Berada di sekitar orang-orang yang mendukung, yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, sangat membantu dalam mengurangi beban emosional. Kita tidak harus melalui semuanya sendirian. Berbagi cerita bukan berarti mencari simpati, tetapi lebih kepada memberi ruang bagi perasaan untuk keluar dengan cara yang sehat. Namun di sisi lain, penting juga untuk memilih dengan bijak kepada siapa kita membuka diri, karena tidak semua orang mampu memberikan respons yang tepat. Waktu sering disebut sebagai penyembuh, tetapi sebenarnya waktu hanya memberikan kesempatan bagi kita untuk memproses. Tanpa usaha untuk memahami dan melepaskan, waktu saja tidak cukup. Ada orang yang bertahun-tahun masih terjebak dalam luka yang sama karena tidak pernah benar-benar menghadapi perasaannya. Sebaliknya, ada juga yang mampu pulih lebih cepat karena berani menghadapi apa yang dirasakan dan secara sadar memilih untuk tidak terus-menerus menghidupkan kembali rasa sakit tersebut. Melepaskan pengkhianatan juga berarti menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Kita mungkin berharap bisa kembali ke titik sebelum semuanya terjadi, tetapi itu tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan bagaimana masa lalu tersebut mempengaruhi masa depan. Kita bisa memilih untuk menjadikannya sebagai beban atau sebagai pelajaran. Pilihan ini tidak selalu mudah, tetapi selalu ada. Seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk tidak terluka, tetapi pada kemampuan untuk bangkit setelah terluka. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana merespons. Dalam hal ini, melepaskan bukan berarti kalah, tetapi bentuk kemenangan yang paling sunyi, karena kita berhasil membebaskan diri dari sesuatu yang seharusnya tidak lagi kita bawa. Dalam fase berikutnya, kita mulai melihat bahwa luka yang dulu terasa begitu besar, perlahan berubah bentuk. Ia mungkin masih ada, tetapi tidak lagi mendominasi setiap pikiran dan perasaan. Ada jarak yang mulai tercipta antara diri kita sekarang dan peristiwa yang dulu terjadi. Jarak ini penting, karena dari sinilah kita bisa melihat dengan lebih jernih tanpa terhalang oleh emosi yang terlalu kuat. Kita mulai memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses yang lebih panjang. Salah satu tanda bahwa proses melepaskan mulai berjalan adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk terus membicarakan kejadian tersebut. Bukan karena menekan, tetapi karena memang tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kita bisa mengingat tanpa harus merasakan kembali semua emosi yang dulu menyertainya. Ini bukan berarti kita sudah sepenuhnya sembuh, tetapi menunjukkan bahwa luka tersebut sudah tidak lagi mengendalikan kita. Dalam tahap ini, kita juga mulai lebih selektif dalam membangun hubungan. Bukan karena takut, tetapi karena lebih memahami nilai dari kepercayaan. Kita belajar bahwa tidak semua orang harus diberi akses yang sama dalam hidup. Ada batasan yang perlu dijaga, dan itu bukan sesuatu yang egois. Justru dengan memiliki batasan yang jelas, kita bisa menjaga diri tanpa harus menutup diri sepenuhnya. Menariknya, pengalaman dikhianati seringkali membuat kita lebih peka terhadap tanda-tanda yang sebelumnya mungkin diabaikan. Kita menjadi lebih sadar akan perilaku yang tidak konsisten, janji yang terlalu mudah diucapkan, atau sikap yang tidak sejalan dengan kata-kata. Kesadaran ini bisa menjadi alat yang sangat berguna selama tidak berubah menjadi kecurigaan yang berlebihan. Keseimbangan tetap penting,
karena terlalu curiga juga bisa merusak hubungan yang sebenarnya sehat. Ada juga momen ketika kita mulai merasa bersyukur, bukan atas pengkhianatan itu sendiri, tetapi atas pelajaran yang dibawa. Ini mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi seiring waktu, kita bisa melihat bahwa pengalaman tersebut membantu kita tumbuh. Kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenal diri sendiri. Hal-hal ini mungkin tidak akan berkembang dengan cara yang sama jika semuanya berjalan mulus. Namun penting untuk tidak memaksakan perasaan ini. Bersyukur bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi sesuatu yang muncul secara alami ketika kita sudah siap. Jika dipaksakan, justru bisa menjadi bentuk penolakan terhadap emosi yang masih ada. Proses ini berbeda untuk setiap orang, dan tidak ada standar waktu yang pasti. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar bahwa tidak semua hubungan harus bertahan. Ada hubungan yang memang hanya hadir untuk sementara, membawa pelajaran tertentu, lalu pergi. Meskipun perpisahan terjadi dengan cara yang menyakitkan, bukan berarti seluruh hubungan itu tidak berarti. Kita bisa tetap menghargai bagian-bagian baik tanpa harus mengabaikan kenyataan bahwa ada hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Melepaskan juga berarti memberi ruang bagi hal-hal yang baru. Selama kita masih terikat pada masa lalu, sulit untuk benar-benar membuka diri terhadap pengalaman yang baru. Dengan perlahan, kita bisa mulai mencoba lagi, entah dalam bentuk hubungan, kepercayaan, atau sekedar keberanian untuk berharap. Tidak semua akan berjalan sempurna, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti mencoba. Pada akhirnya, kita akan sampai pada titik di mana pengkhianatan itu tidak lagi menjadi cerita utama dalam hidup. Ia tetap menjadi bagian dari perjalanan, tetapi bukan penentu arah. Kita bisa melihat ke belakang tanpa merasa terjebak dan melihat ke depan dengan harapan yang lebih realistis. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi tentang menjadi cukup kuat untuk tidak hancur karenanya. Dan ketika akhirnya kita benar-benar sampai pada titik di mana hati terasa lebih ringan, kita menyadari bahwa proses ini bukan hanya tentang melepaskan orang lain, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri. Ada bagian dari diri yang mungkin hilang atau tertutup selama proses menghadapi luka, dan perlahan mulai kembali muncul. Kita menjadi lebih mengenal apa yang penting, apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Perdamaian yang muncul bukanlah hasil dari melupakan, melainkan dari penerimaan. Kita menerima bahwa hal itu pernah terjadi, bahwa kita pernah terluka, dan bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup. Penerimaan ini tidak menghapus kenangan, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Dari sesuatu yang menyakitkan, menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang datang dalam hidup memiliki niat untuk menyakiti. Pengalaman buruk tidak boleh menjadi satu-satunya lensa dalam melihat dunia. Masih banyak orang yang tulus, yang bisa dipercaya, dan yang layak diberi kesempatan. Dengan tetap membuka diri, kita memberi peluang bagi hal-hal baik untuk datang. Di sisi lain, kita juga menjadi lebih tegas dalam menjaga diri. Bukan karena takut, tetapi karena sudah belajar dari pengalaman. Kita tahu kapan harus memberi dan kapan harus menarik diri. Keseimbangan ini membuat kita tidak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan. Menariknya, ketika kita benar-benar melepaskan, kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada orang yang pernah menyakiti. Tidak ada lagi keinginan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik, lebih bahagia, atau lebih sukses. Fokus kita kembali kepada diri sendiri, kepada bagaimana menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Pada akhirnya, seni melepaskan pengkhianatan adalah memilih kedamaian daripada kebencian. Ini bukan pilihan yang mudah, tetapi merupakan pilihan yang paling membebaskan. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi diri untuk tumbuh, untuk mencintai lagi, dan untuk menjalani hidup tanpa beban yang tidak perlu. Dan mungkin di suatu titik nanti, ketika kita melihat kembali semua yang telah terjadi, kita tidak lagi merasakan sakit yang sama. Yang ada hanyalah pemahaman bahwa hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bagaimana menghadapinya. Dalam pilihan itulah, kita menemukan kekuatan yang sebenarnya. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika kita sudah mulai pulih dari pengkhianatan.
yaitu munculnya rasa takut yang lebih halus dan tersembunyi. Bukan lagi takut yang jelas seperti dulu, bukan lagi rasa sakit yang tajam, tetapi lebih seperti bayangan kecil yang mengikuti kemanapun kita pergi. Bayangan ini muncul dalam bentuk keraguan saat ingin percaya lagi, dalam bentuk kehati-hatian yang kadang berubah menjadi overthinking, atau dalam bentuk keinginan untuk menjaga jarak agar tidak terlalu terlibat. Ini adalah fase yang sering dianggap sepele, padahal justru disinilah banyak orang kembali terjebak tanpa sadar. Kita merasa sudah baik-baik saja, tetapi ternyata masih ada sisa luka yang belum benar-benar dibereskan. Kalian semua mungkin pernah merasakan momen ketika seseorang baru mulai mendekat, lalu tiba-tiba muncul pikiran, bagaimana kalau ini terulang lagi? Pikiran ini tidak selalu datang dengan keras, kadang hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuat langkah menjadi ragu. Di titik ini, penting untuk memahami bahwa rasa takut itu bukan musuh, melainkan sinyal. Ia menunjukkan bahwa kita pernah terluka, dan tubuh serta pikiran sedang berusaha melindungi diri. Namun perlindungan yang berlebihan bisa berubah menjadi penghalang. Jika kita selalu mendengarkan rasa takut tanpa menyeimbangkannya dengan kesadaran, maka tanpa sadar kita membangun tembok yang terlalu tinggi. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Belajar menghadapi rasa takut ini membutuhkan kejujuran yang lebih dalam. Kita perlu bertanya, apakah yang ditakuti adalah kemungkinan yang nyata atau hanya bayangan dari masa lalu yang belum selesai? Tidak semua orang akan mengkhianati, tetapi luka yang pernah ada membuat kita seolah melihat potensi itu di mana-mana. Disinilah latihan membedakan antara intuisi dan trauma menjadi penting. Intuisi biasanya tenang dan jelas, sementara trauma cenderung gelisah dan penuh asumsi. Semakin kita mengenali perbedaan ini, semakin mudah untuk mengambil keputusan yang tidak didorong oleh ketakutan semata. Dalam fase ini, kita juga belajar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang harus diberikan sekaligus. Kepercayaan bisa dibangun perlahan, seiring waktu, melalui konsistensi dan pengalaman. Kita tidak perlu langsung membuka seluruh diri hanya untuk membuktikan bahwa kita sudah sembuh. Justru memberi ruang untuk proses yang bertahap adalah bentuk kedewasaan emosional. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, melihat bagaimana seseorang bersikap dalam situasi sederhana, dan membiarkan waktu yang menjawab apakah kepercayaan itu layak diberikan lebih jauh. Menariknya, semakin kita berani menghadapi rasa takut ini dengan sadar, semakin kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak selemah yang dulu kita kira. Kita pernah jatuh, pernah terluka, dan tetap bisa bangkit. Itu artinya, jika hal serupa terjadi lagi, kita juga memiliki kapasitas untuk menghadapinya. Kesadaran ini perlahan mengurangi ketakutan, karena kita tidak lagi melihat diri sebagai korban yang tidak berdaya, tetapi sebagai individu yang mampu bertahan dan belajar. Namun penting juga untuk tidak memaksakan diri terlalu cepat. Ada orang yang mencoba melompat jauh hanya untuk membuktikan bahwa dirinya sudah kuat, padahal sebenarnya masih rapuh di dalam. Hasilnya sering tidak bertahan lama, karena fondasinya belum benar-benar siap. Lebih baik berjalan pelan tetapi stabil, daripada cepat tetapi mudah goyah. Proses ini bukan tentang siapa yang paling cepat sembuh, tetapi tentang siapa yang benar-benar memahami dirinya. Di titik ini, kita juga mulai memahami bahwa tidak semua luka harus dihilangkan sepenuhnya. Ada luka yang tetap menjadi bagian dari diri, tetapi tidak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi pengingat, bukan beban. Pengingat bahwa kita pernah melewati sesuatu yang sulit dan tetap bisa melanjutkan hidup. Dengan cara ini, luka tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang bisa diterima sebagai bagian dari perjalanan. Seiring waktu, kita akan sampai pada pemahaman bahwa kepercayaan bukan tentang jaminan bahwa kita tidak akan terluka lagi, tetapi tentang keberanian untuk tetap membuka diri meskipun resiko itu ada. Hidup tidak pernah memberikan kepastian mutlak, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti merasakan. Justru disitulah letak keindahannya, bahwa kita tetap memilih untuk percaya, bukan karena dunia selalu aman, tetapi karena kita sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, fase ini mengajarkan kita bahwa melepaskan pengkhianatan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani masa depan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang pernah terjadi, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk melangkah. Dan dalam pilihan itu,
ada kebebasan yang perlahan terasa semakin nyata.